Nggih, matur suwun Mbak Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ingkang kawula hormati, kawula ta'zimi Neng Hajah Nisaul Kamilah, founder dari HUA juga HBO dan program NOPA ini yang alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga beliau selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, kesehatan lahir batin, juga panjang umur fi sihhatin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya yang kami hormati juga segenap panitia dari nyantri online di Pondok HUA ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang terakhir kepada para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Oh, nggak ada hadirin, maaf. Jadi hadirat semua ya. Alhamdulillah di sini saya tuh sebenarnya agak bingung, Mbak, mau menyampaikan apa, karena ilmu haid itu udah bisa disampaikan materinya hanya dalam waktu 15 menit. Jangankan 15 menit, wong 1 jam aja nggak cukup gitu loh. Karena ya saking ruwetnya, tapi nggak apa-apa. Intinya di sini saya akan lebih banyak ke praktek daripada, materinya. Jadi kita sambil menyelam minum air, sambil praktek pertanyaan-pertanyaan, kita juga bisa mempelajari pola-polanya. Oh, ini nanti ada istihadoh ini, kemudian, oh, ini saya haid semua, seperti itu nggih. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa hukum mencari ilmu tentang fikih, apalagi fikih tentang haid, nifas, dan istihadhah, ini merupakan sebuah kewajiban. Karena apa? Karena ilmu ini sangat berkaitan erat dengan ibadah kita sehari-hari. Mulai dari sholat, puasa, kemudian hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Kemudian haid ini juga bagi, sebagian orang misal yang umroh atau haji ini sangat berkaitan sekali dengan tawaf, nggih. Jadi kemarin tuh yang bingung di sana, saya di Indonesia ikutan bingung. Karena ketika waktunya sudah tawaf wajib, tapi dia masih tetap keluar darah. Ini juga banyak sekali yang seperti itu. Bahkan saya sendiri dulu di tahun 2014 juga pernah mengalami. Jadi pas sebelum, rangkaian ibadah haji itu saya mengalami istihadhah. Jadi keluar darah putus-putus-putus dikarenakan saya harus pakai pil KB kan biar apa namanya, menunda siklus saya, tapi ternyata saya nggak terlalu cocok sehingga muncullah flek. Tapi berkah dari flek ketika di Mekah sana, akhirnya saya alhamdulillah bisa mendalami ilmu ini untuk kemudian saya tularkan, saya bagikan kepada perempuan-perempuan lain yang juga membutuhkan. Karena kadang tuh gini, Mbak, di pondok pesantren kita belajar ilmu haid tapi yang ngajar laki-laki. Ini kan sungguh sangat eee, ewoh gitu ya, pekewoh. Kalau mau tanya, iya kalau ustadznya paham gitu, tapi kalau nggak paham kitanya malu gitu ya, seperti itu seringnya. Jadi, alhamdulillah di zaman online sekarang sudah banyak sekali perempuan-perempuan yang mau mendalami ilmu tentang darah wanita ini. Sehingga kita sebagai perempuan bisa lebih memahami, lebih ngeh kalau dijelaskan oleh sesama perempuan. Karena apa ya, mengalami sendiri kejadian tersebut, seperti itu. Jadi disinilah saya akan menjelaskan sebentar. Heeh, kalau memang laki-laki emang canggung ya kalau mau tanya itu. Sedikit poin tentang ilmu haid ini, selain hukumnya yang fardu ain, bahkan ini saking fardu ainnya bagi para perempuan yang sudah bersuami, suaminya nggak berhak loh melarang istrinya untuk keluar
demi mempelajari ilmu haid ini kalau memang si suami nggak bisa mengajarinya. Jadi saking wajibnya itu sampai begitu gitu loh. Larangan suami sampai boleh diterjang kalau jenengan mau belajar ilmu ini tapi nggak diperbolehkan, seperti itu. Jadi menunjukkan betapa ilmu haid ini sangat penting, itu satu. Kemudian untuk laki-laki hukumnya fardu kifayah. Jadi, mereka karena nggak ngalami secara langsung, jadi hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa toh? Jadi kalau memang di suatu desa itu kok sudah ada satu laki-laki yang paham, maka laki-laki yang lain tidak, berdosa karena tidak mendalami ilmu tentang haid ini. Beda dengan perempuan, perempuan kan fardu ain. Jadi kita harus wajib belajar sendiri. Ini darah saya apa ya namanya, apakah haid ya, apakah istihadah ya, apakah nifas ya, harus tahu, ngoten. Tapi kalau suaminya paham, ya suaminya yang harus mengajari istrinya. Karena memang tugas suami adalah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi wahai para suami, orang-orang yang beriman, jagalah keluar diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Termasuk menjaga dari api neraka itu apa? Contohnya seperti ini. Jadi si suami mengajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan syariat Islam, apalagi yang kaitannya dengan ibadah seperti fikih bersuci, fikih sholat, fikih zakat, puasa, dan haid ini salah satunya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah kita ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mengeluarkan darah dan ternyata darah ini bukan sebagai ujian belaka, namun juga banyak sekali hikmah yang diberikan kalau kita mengalami yang namanya menstruasi atau haid atau mens atau apa halangan atau udzur. Nah, ini namanya macam-macam ya. Karena apa? Karena dalam sisi medis ini kenapa kok perempuan haid ini menunjukkan bahwa perempuan subur. Jadi orang yang haid itu biasanya tandanya dia subur, dia bisa untuk dihamili, biasanya gitu ya, bisa hamil lah. Maka dari itu banyak sekali perempuan-perempuan yang biasanya nggak haid itu nggak hamil gitu. Jadi salah satu tanda bahwa perempuan ini subur adalah haid. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya lagi adalah perempuan ini bisa mengetahui apakah rahimnya bermasalah dan tidak, itu dari siklus haidnya. Ini yang Masya Allah sekali. Jadi ketika kita siklusnya kok nggak benar alias berantakan, ini biasanya menandakan ada yang tidak beres dengan rahim kita. Ya walaupun nggak semua yang siklusnya berantakan istihadah itu enggak, maksudnya atau berpenyakit itu enggak seperti itu, tapi ini termasuk salah satu tanda bahwa kita harus memperhatikan rahim kita. Karena saya pernah suatu ketika ngisi kajian di suatu kota atau daerah, itu di situ ada santri pondoknya yang keluar darah, walaupun dikit-dikit, kadang banyak, itu selama 10 bulan. Ternyata usut punya usut, ini masih remaja loh ya orangnya. Usut punya usut, ketika diperiksakan ke dokter objin, dia ini mengalami kista atau penyakit rahim berupa kista. Jadi ini hikmah haid itu Masya Allah sekali. Yang nomor 3 adalah kita perempuan, ini kodratnya memang untuk apa ya? Salah satunya adalah untuk mengasuh anak. Dan yang namanya anak, apalagi bayi yang baru lahir, itu kan pasti akan sering mengeluarkan najis-najis ya, pipis, gumoh, dan lain sebagainya. Dan haid ini salah satu hikmahnya adalah menjadi sarana bagi perempuan untuk latihan. Gimana sih caranya membersihkan najis? Jadi dikasih latihan berupa haid setiap 1 bulan sekali setidaknya. Jadi agar kita hafal polanya dan kita nggak risih atau jijik lagi ketika kita mempunyai anak, kemudian anak kita mengeluarkan segala macam najisnya seperti itu. Itu hikmahnya. Kemudian hikmahnya keluar darah, nifas misal. Ini kalau secara medis menjadi momen bagi perempuan untuk beristirahat. Karena ya sebagaimana yang kita tahu melahirkan ini merupakan apa ya proses yang berat. Nggih.
Proses yang sangat berat, dan ini kalau diibaratkan ini tulangnya retak berapa ratus gitu loh. Dan laki-laki nggak akan kuat gitu ya. Jadi ketika Allah ngasih kita nifas setelah melahirkan, ini merupakan bentuk rahmat atau kasih sayang Allah. Jadi bukan kok diskriminasi, kenapa kita nggak sholat karena nifas dan lain sebagainya. Enggak, justru ini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah. Agar kamu, hai wanita, kamu itu setelah melahirkan itu sesuatu yang berat, punya banyak pahala. Bahkan wanita yang melahirkan itu, apa namanya, ketika anaknya lahir, dia juga dosanya sama dengan, nggak punya dosa lagi ya, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, begitu dalam hadisnya di Ukudul Lujen. Jadi perempuan ini sudah nggak punya dosa lagi, kemudian diberi nifas, fungsinya agar dia lebih bisa untuk istirahat dan fokus terhadap bayinya. Lagi pula ketika nifas, itu kan dia nggak ibadah ya, nggak sholat ya, otomatis ketika kena najis anaknya, dia nggak perlu repot-repot, mandi, gini, bersuci, dan lain sebagainya. Ini termasuk hikmah dari Allah, perempuan mengeluarkan darah nifas ataupun haid dan lain sebagainya. Karena memang dawuhnya Nabi Muhammad dalam sebuah hadis seperti ini, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Jadi memang ini itu ya, haid ya, atau darah nifas dan lain sebagainya, darah inilah yang keluar dari perempuan merupakan sesuatu yang memang sudah menjadi kodrat para anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi seperti itu. Itu hikmah dari haid. Kemudian sudah selesai, sekarang kita bisa beranjak ke poin selanjutnya, yaitu darah yang keluar dari wanita, hukumnya ada 3. Wis 3 ini tok. Tidak ada yang lain. Apa saja? Yang pertama haid, kedua nifas, yang ketiga adalah istihadah. Saya itu mau bagikan PDF, ternyata ini modelnya PPTX ini. Mungkin bisa dibantu admin host nih. Oh, sudah. Oh, sudah. Oh iya, benar. Saya kirimkan ya. Saya ke Mbak Indah. Jadi ada 3 darah ini, namanya haid, nifas, dan istihadah. Kemudian masing-masing darah ini ada pengertian dan caranya, pengertiannya sendiri dan syarat-syaratnya tersendiri. Jadi contohnya haid. Haid ini adalah darah yang keluar dari perempuan yang sudah mencapai usia minimal haid, yaitu 9 tahun kira-kira, hijriah ya, ini untuk hijriah. Kemudian keluarnya dari vagina, setelah itu dia keluar bukan karena melahirkan, karena kalau karena melahirkan ini nanti namanya darah nifas, bukan lagi haid. Dan keluarnya bukan karena penyakit. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kayak gini. Misal ada perempuan, dia ini keluar darah dan dokter sudah memastikan bahwa keluarnya darah ini memang karena kanker misal atau apalah. Ini berarti istihadah. Tapi kalau enggak, berarti itu masih bisa mungkin dihukumi haid kalau sudah memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat haid. Nah, darah ini bisa dinamakan haid kalau yang pertama dia memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah keluar dengan usia minimal. Kalau maksimalnya enggak ada. Kalau minimalnya itu tadi 9 tahun kira-kira, atau 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Nah, itu. Kemudian kalau keluarnya kurang dari usia ini, berarti misal 7 tahun kok keluar darah, ini bukan haid, tapi dam fasad atau istihadah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah darahnya mencapai sehari semalam. Kalau nggak ada sehari semalam, berarti itu istihadah. Yang ketiga, darahnya tidak boleh melebihi 15 hari, 15 malam. Nanti kalau lebih dari itu, maka bukan sisanya yang istihadah, tapi nanti dia dihukumi sebagai mustahadah. Dan hukum haid dan istihadahnya ada sendiri. Maksudnya tuh enggak 15 hari haid, 15 hari istihadah. Itu enggak seperti itu. Kemudian yang keempat, keluar setelah masa suci
minimal 15 hari ini untuk yang sudah pernah haid sebelumnya. Jadi suci itu wajib 15 hari. Ngoten. Kemudian yang kedua adalah darah nifas. Seperti yang kita tahu, darah nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi kalau belum melahirkan kok keluar darah, contoh ketika kontraksi ini tidak bisa dihukumi sebagai darah nifas. Karena apa? Karena darahnya ini keluarnya bukan dari rahim. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i ya, darah ketika kontraksi itu bukan nifas. Karena secara medis juga darah kontraksi itu keluarnya bukan dari rahim tapi dari otot-otot vagina yang apa namanya ya? Mengembang apa sih? Melentur. Nah, intinya seperti itulah. Jadi sudah pas sekali antara medis dan fikihnya, ngoten nggih. Itu untuk hamil. Jadi darah kontraksi tidak bisa dikatakan sebagai darah nifas. Kalau dikatakan sebagai darah haid mungkin, tapi kalau nifas enggak gitu. Kemudian yang terakhir adalah istihadhah. Istihadhah adalah darah selain haid dan nifas yang saya sebutkan tadi. Mungkin gitu saja ya, Mbak. Kayaknya Oke. sudah cukup. Kita akan langsung ke kasusnya lah. Iya, iya, Neng. Iya, langsung ke banyak pertanyaan ini yang akan kita bahas, Neng, untuk kali ini. Dan kenapa kok meminta hanya muslimah yang hadir? Karena ada beberapa pertanyaan yang seharusnya terdengar tabu, tapi karena ini adalah ilmu, jadi tidak apa-apa untuk disampaikan, Neng. Nggih, leres. Oke. Jadi karena ini ilmu, jadi tidak ada hal yang tabu karena tidak ada unsur-unsur hal-hal pornografi, porno tulisan atau apa enggak ada karena ini adalah semuanya kita mempelajari. Langsung saja Neng, saya bacakan Nggih. untuk pertanyaan yang pertama. Ini yang relevan dengan haid semuanya beberapa. Yang pertama tentang warna darah haid apa saja Neng? Warna darah mana yang menunjukkan seseorang itu terhukumi haid? Karena kadang masih hanya bercak-bercak saja. Gitu. Nggih. Ini satu yang sangat relevan lagi, cara mengetahui bahwa haid benar-benar selesai. Itu, ini yang relevan lagi, Neng. Nggih. Bagaimana cara menghukumi haid bagi wanita yang menjalani KB tidak teratur? Ini. Nggih. Terus, Sudah dulu ya, ya, sebentar ya, saya yang itu dulu. share gambar. Ini tentang masalah warna darah. Ini makanya tidak saya terangkan karena tadi kelihatannya sudah ada yang tanya. Yuk kita kenali 5 macam warna darah ini. Jadi ini semua adalah warna darah real yang saya kumpulkan dari beberapa wanita. Yang pertama adalah hitam, bisa kita lihat di dalam gambar. Itu walaupun nggak hitam banget, tapi itu adalah warna hitam sebenarnya. Ini bisa kita lihat gumpalannya di situ. Ya, itu hitam kan ya. Jadi saking panasnya haid itu kalau dalam Fathul Qorib tuh bilangnya gitu. Ini darahnya bisa sampai menghitam saking gosongnya gitu. Kemudian warna yang kedua adalah merah. Kemudian yang ketiga adalah coklat. Coklat ini seperti yang ada di sini. Ini namanya coklat ya. Coklatnya di sini cenderung tua. Atau kalau bahasa Arabnya itu ashkor. Kemudian yang keempat adalah kuning. Ini seperti contoh ini. Kemudian yang terakhir keruh. Keruhnya nggak terlalu jelas ya. Tapi intinya dia itu ya kayak kecoklatan tapi muda. Atau kalau dalam kitab itu keruh adalah akdar, itu adalah warna antara putih dan kuning. Apa ya? Bilangnya apa ya Mbak Ayi ya? Keruh itu ya keruh gitu. Terus, ya. Dan kebanyakan perempuan nggak bisa membedakan antara yang coklat ini dan yang keruh. Kalau kuning jelas ya. Yang coklat ini ulama sepakat bahwa ini warna darah. Jadi walaupun flekmu kok warnanya coklat-coklat ini tua ya, maka ini
masih dihukumi warna darah. Jadi masih ada kemungkinan, oh ini mungkin bisa jadi haid, bisa jadi istihadah, seperti itu. Tapi kalau sudah warna kuning atau keruh, ini ulama berbeda pendapat. Karena memang dalam hadisnya memang berbeda. Ada hadis dari Sayyidah Aisyah yang pertama, dan ada hadis dari Sayyidah Ummu Salamah. Yang Sayyidah Aisyah mengatakan ketika ada perempuan yang mengutus seorang utusan dengan membawa kain, di dalamnya ada kapas, di kapasnya itu ada warna kuningnya. Beliau ini mengatakan bahwa jangan terburu-buru untuk mandi besar atau bersuci. Tapi tunggulah sampai kalian melihat kosoh al-baydo atau cairan tanda suci. Cairan tanda suci. Biasanya warnanya putih, putihnya itu kayak putih gamping, putih kapas lah, putihnya sama kayak kapasnya, atau kalau nggak gitu cairan yang bening. Bening itu berarti ya kayak air kayak gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi kalau misal warnanya kok masih kuning, masih keruh, itu jenengan jangan bersuci dulu. Ngoten. Jadi ini sekalian nyambung ke pertanyaan yang keberapa tadi Mbak Ai. Itu kan ada yang tanya gimana cara mengetahui bahwa kita sudah suci, yaitu tadi caranya adalah ketika dicek pakai kapas, jadi dimasukkan ke dalam vagina, kok sudah ndak ada warnanya sama sekali, nggak ada darahnya, warna darah ya sama sekali, atau ada berwarna kuning dan keruh, ini berarti masih haid. Tapi kalau sudah nggak ada sama sekali, atau kalau nggak gitu warnanya putih bening, kalau nggak gitu putih sama seperti kapas, maka kita sudah dihukumi suci, seperti itu. Untuk yang terbiasa keputihan, ini kadang warnanya kuning atau keruh, berarti ditunggu mawon. Ini pendapat yang kuat mengatakan bahwa ditunggu saja sampai benar-benar bersih, kapasnya kering, seperti itu. Tapi ini ada pendapat yang meringankan sebenarnya untuk para perempuan. Kadang kan orang sudah mandi suci gitu ya, karena sudah bersih. Ternyata ketika dicek lagi warnanya kuning gitu kan ya seringnya. Memang pendapat yang kuat mengatakan bahwa kita wajib mandi lagi ketika kuning, karena menurut mayoritas madhab, menurut mayoritas madhab Syafi'i, warna kuning termasuk warna darah, jadi kita wajib mandi lagi. Cuma menurut ulama yang lain, dan ini merupakan pendapat yang lemah satunya, ini kuning sudah bukan warna darah. Jadi ketika kita mengalami haid, kemudian kok bersih, lalu kita mandi, setelah mandi kok keluar kuning lagi, maka ini sudah bukan haid. Kalau misal Anda kebiasaan keputihan, boleh pakai pendapat ini. Tidak masalah. Ngoten. Kemudian selanjutnya, darah ini ada beberapa sifat ya. Jadi ada yang keruh, ada yang kental, ada yang, ini saya kasih fotonya. Nggih. Sedap. Nggih. Mustafa Tawadiladi. Cepat aku. Nggih. Nah, ini selain warna, ternyata darah juga punya sifat-sifat seperti ini. Ada yang kental, ada yang cair. Terkadang berbau, terkadang enggak berbau. Dan jadi kental itu seperti yang ada di gambar itu. Jadi dia menggumpal. Kalau cair dia lebih seperti ya cairan biasa. Ngoten. Mon tadi pertanyaannya napa malih, Mbak? Itu sudah terjawab semua, Neng, sepertinya karena tentang terus tanda-tanda bagaimana suci tadi dengan bahwa warna darah yang sudah bening seperti kapas, itu semua sudah terjawab tadi untuk pertanyaan yang 3. Sekarang yang selanjutnya, Neng, ini ada sampai 5 pertanyaan sama, ini saya rangkum tentang bagaimana hukumnya jika selesai masa haid tapi istri belum bersuci atau belum mandi, sedangkan suami sudah memaksa ingin berhubungan intim. Nah, bagaimana terus kalau
bagaimana jika suami juga meminta berhubungan intim tapi masih kayak tadi Neng, masih ada keruh, masih belum benar-benar suci gitu. Dan ini lagi juga sama pertanyaan, ada sampai 5, bagaimana keluar sebenarnya sudah suci, tapi ternyata keluar lagi. Terus sudah berhubungan intim sama suami, nah ini dihukumi seperti apa? Seperti Iya, ini. Ini sebenarnya tabu, tapi karena ini adalah ilmu, jadi bisa untuk iya, kita iya, sampaikan. wajib disampaikan ini. Oh, gitu. Karena Ini hubungannya ada sama 5 hal yang sama, jadi saya ibadah. rangkum ini gini. Jadi Nggih. monggo langsung engkang dijawab nih. Nggih. Yang pertama adalah ketika kita belum mandi tapi sudah suci, apakah boleh berhubungan? Jadi dalam tafsir, menurut tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222, itu kan kata-katanya kan wala taqrabuhunna hatta yatahurn gitu ya. Ada di situ kata-kata sehingga istri kalian bersuci. Jadi jangan dekati mereka, dekati di sini itu maksudnya jangan berhubungan badan dengan istri sampai mereka bersuci. Bersuci di sini maksudnya adalah mandi suci. Jadi sebelum mandi ini istri jangan digauli terlebih dahulu. Ngoten. Jadi sebaiknya mandi dulu, dan secara medis pun ini sebenarnya juga ada alasannya. Kenapa sih kok kita harus mandi dulu? Jadi haid itu kan sebenarnya darah kotor, bukan wanitanya yang kotor ya, mohon maaf. Karena kadang ada yang sensi. Kenapa sih kita kok dianaktirikan sebagai perempuan karena mengeluarkan darah? Ya bukan karena wanitanya yang kotor, tapi darah ini memang perkara yang najis gitu loh. Iya, iya. Enggak cuma, tapi ya banyak manfaatnya karena biasanya kalau kita nggak head kan akhirnya badan kita sakit semua gitu kan Mbak. Kayak yang Betul. saya rasakan. Jadi orang itu kalau menopause itu penyakitnya muncul semua gitu karena nggak ada yang buang lagi darah kotornya. Tak bantuin dek. Terus yang tadi itu Neng, Oke. bagaimana jika ternyata sudah suci, terus berhubungan intim ternyata esoknya itu keluar darah lagi. Oh itu enggak masalah. Beda kasus ya. Kalau tadi kan memang sengaja karena belum mandi terus langsung berhubungan dengan niatan saya nanti sekedap ya. Oke, jadi ini kasusnya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan dia belum mandi suci tapi sudah berhubungan. Nah, ini enggak boleh. Jadi harus mandi besar dulu baru berhubungan. Nah, kalau yang kedua ini sudah mandi besar tapi terus berhubungan, kemudian keluar lagi. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Karena zahir gini. terus Nggih. saya lanjutkan. Jadi ini enggak masalah karena memang kita melihat sesuai dohirnya. Sesuai dohirnya itu gimana sih maksudnya? Sesuai dohirnya itu ya sesuai yang kita lihat. Karena yang kita lihat tadi suci, ya udah enggak apa-apa berhubungan suami istri. Ngoten. Adapun nanti kok keluar lagi, maka itu enggak masalah alias kita tidak berdosa. Seperti itu. Jadi memang haid ini perlu dibersihkan dulu. Kenapa kok harus mandi ya? Agar darah-darah yang tersisa itu tadi sudah bersih dan bisa berhubungan suami istri dengan nyaman. Itu sih sebenarnya yang diutamakan dalam Islam adalah kebersihan. Karena innallaha yuhibbul mutatahhirin. Jadi semua ilmu itu sebenarnya berhubungan kok. Jadi kenapa kok syariat itu kok sampai memberikan batasan seperti itu ya karena itu untuk kebaikan kita gitu loh. Jadi yang harus kita yakini itu gitu. Kayak misal kenapa sih kok kita harus belajar? Kenapa sih kita kok harus punya ilmu? Kenapa sih kok kita harus dan lain sebagainya? Kenapa sih kita kok sholatnya harus 5 waktu? Kenapa sih kok kita harus membersihkan najis? Kenapa sih kok kita harus dan lain sebagainya? Biasanya syariat-syariat memberikan batasan itu untuk kebaikan manusia. Kenapa kok wa halallahul bai'a wa harrama riba itu juga alasannya sama untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ngoten nggih. Terus selanjutnya, Mbak.
Ya, ini sinkron dengan tadi, Neng. Bagaimana kan tadi wanita yang haid itu tidak boleh digauli. Terus ini ada pertanyaan yang relevan dari pesan obrolan. Bagaimana jika hanya berjumpa dengan suami gitu, tanpa harus melakukan penetrasi. Ini, Neng. Nah, ini enggak apa-apa. Didekati Jadi mohon didekati maaf ya, ini ini harus saya jelaskan karena ya, ini hubungannya sama syariat. Kalau sampai masuk benar-benar masuk ketika haid ini wis ya Allah termasuk salah satu dosa ya. Dan perempuan wajib nolak karena selain dilarang syariat ini juga bisa menimbulkan penyakit. Nggih, mohon maaf nggih. Jadi ini kaitannya dengan medis juga ngoten. Jadi bisa menimbulkan sebuah penyakit kalau sampai penetrasi atau memasukkan hasyafah atau bahasanya apa ya, penis ke dalam vagina dalam kondisi haid ngoten. Tuh, tapi kalau sekedar cuma bercumbu seperti yang dikatakan Mbak ini tadi, ya. misal bisa ya kita tahu sendirilah, misal dengan cara menggesek-gesekkan di paha atau misal di payudara, misal. Ini saya ngomong gini enggak apa-apa ya karena ini wanita Apa-apa, semua. betul. Heeh, Ya. untuk menyenangkan suami atau pakai tangan kita dan lain sebagainya. Bahkan misal kok ini yang agak-agak anu ya, pakai mulut misal, enggak masalah. Paham enggak maksud saya? Ya, Jadi ya. pokok enggak dimasukkan ke dalam vagina. Wis itu larangannya karena ya itu tadi nggak boleh berhubungan. Jadi wala taqrabuhunna. Jadi betapa Quran itu sangat menjaga adab sekali ya. Hal-hal yang kelihatannya agak anu dibahasakan dengan sebaik mungkin seperti itu. Bahkan dalam hadis juga sama. Sayyidah Aisyah itu kalau menjelaskan itu saya nggak pernah melihat auratnya Nabi dan Nabi Muhammad juga nggak pernah melihat aurat saya. Itu bahasanya indah sekali. Maksudnya nggak terus dieksplisitkan itu enggak, tapi ya secara implisit gitu karena itu tadi al haya'u minal iman gitu. Tapi Ya. kalau bahasa ilmu tetap ya harus dijelaskan karena kita sesama wanita ya, jadi enggak masalah. Dan ini kita harus tahu. Jadi menyenangkan suami ketika dalam kondisi haid itu enggak harus dilakukan dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina. Apakah oral diperbolehkan? Jawabannya boleh. Bahkan kalau dalam fikih, ya fikih dalam kitab Fathul Mu'in itu suami juga boleh menghisap itunya si perempuan, ngoten. Itu enggak masalah, ngoten. Tapi ya itu tadi balik ke adatnya masing-masing lah kira-kira yang seperti itu risih atau enggak itu kan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi memang yang dipentingkan adalah pola komunikasi yang baik gitu ya, Mbak. Jadi Ya. dikomunikasikan, "Maaf Mas, ini saya lagi haid," ngoten. Jadi jangan berhubungan dulu. Jenengan juga harus pengertian. Jangan pas haid itu biasanya malah deket-deket. Ini kan jadi menarik-narik gitu kan. Ngoten. Jadi ya harus pengertian juga, jangan terlalu dekat-dekat ketika dalam kondisi seperti itu. Tapi hawanya atau bawaannya pengen deket ini ya. Kalau nggak seperti itu ya namanya bukan ujian, Mbak. Di mana-mana ujian itu ya karena ada alatnya, gitu nggak sih? Kita akan lebih mudah menghadapi ujian kalau itunya nggak ada. Maksudnya gini, contoh kita di pondok nggak boleh bawa HP ya, gampang-gampang aja karena di pondok emang nggak ada HP gitu loh. Beda ketika di rumah. Kita akan mau ngapain, buka HP dulu, buka HP dulu. Iya apa enggak? Ini Iya, namanya HP betul. sebagai ujian. Nah, tugas kita adalah memanfaatkan ujian ini sebaik mungkin. Apakah bisa kita jadikan ladang pahala atau malah kita jadikan ladang dosa, gitu kan? Jadi sama kayak tadi, kita nggak boleh menabrak larangan Allah yang memang sudah benar-benar pasti, termasuk hubungan suami istri ini. Jadi memang ulama 4 mazhab sepakat bahwa memang memasukkan itu tadi ke dalam vagina dalam kondisi haid ini memang tidak diperbolehkan. Dalilnya, biasanya kan orang-orang tanya, dalilnya mana gitu kan ya, senengannya. Itu dalilnya ya Al-Baqarah ayat 222 gitu. Ya. Terima Ya kasih, ini Neng. ada yang anu ya, ada yang penting ini loh, Neng kalau pas istri puasa sunnah, terus suami minta dibantu mengeluarkan spermanya pakai tangan istri, hukumnya gimana? Mm-mm. Nggak masalah sih, tapi sebenarnya untuk berhati-hati jangan, karena apa? Karena bisa menyebabkan istri juga mengeluarkan
mani gitu ya. Nggih nggih. Bisa orgasme juga, ini yang berbahaya. Tapi kalau nggak orgasme nggak masalah sih, karena puasanya nggak akan batal gitu. Tapi kalau dia sampai orgasme, ini nanti hukumnya malah berdosa gitu. Itu kenapa kalau kita mau puasa sunnah harus izin sama suaminya dulu. Mas, ini nanti saya mau puasa sunnah, jenengan angsal napa mboten? Karena memang hubungannya sama ini. Kenapa sih kok kita harus izin terlebih dahulu kalau seperti itu, seperti ini, kok kita nggak bebas, nggak merdeka mendati perempuan gitu. Ya alasannya bukan seperti itu sih sebenarnya. Maksudnya bukan kok mengekang itu bukan, tapi sebenarnya untuk memuliakan kita sebagai perempuan. Lah nanti tiwas-tiwas kita puasa tapi ternyata suami kita butuh. Nah, daripada kita ndak bisa ngelayani malah suami kita naudzubillah malah keluar. Ini kan yang nggak bahaya ta, gitu kan, Mbak? Bahaya sekali itu, Neng. Itu makanya. Kayaknya dulu Neng Nisaul Kamila juga pernah cerita deh. Mhm. Nggak cerita deh, bikin story. Jadi memang laki-laki itu memang punya kebutuhan biologis yang lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan mungkin kan kadang ada rasa capek dan lain sebagainya gitu. Bahkan dalam kitab ini juga disebutkan kalau bisa laki-laki itu berhubungan 4 hari sekali. Itu, Mhm. seingat saya seperti itu. Ya karena memang kodratnya begitu, ngoten lho. Jadi bukan kok karena apa-apa, bukan, tapi karena kodratnya sama Allah dikasih seperti itu dan kita sebagai perempuan itu alangkah baiknya yaitu tadi nawari gimana, maksudnya pengen apa mboten dan lain sebagainya. Ini seperti yang dicontohkan wanita-wanita zaman dulu. Tapi Iya. sebagai suami yang baik, saya yakin itu pasti akan sangat paham dan memahami sekali ketika perempuannya capek dan lain sebagainya. Ini saya alami sendiri, maksudnya ketika saya dalam kondisi nggak fit dan nggak sehat dan lain sebagainya, itu pasti suami saya pengertian dalam artian, oh istri saya sedang nggak enak. Jadi saya maksudnya tahu sendirilah karena, lelaki yang soleh, yang baik itu nggak mengedepankan egonya, dalam artian, "Kamu harus begini agar aku ridhoi," ndak gitu. Tapi yang dipegang suami yang soleh itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istri kalian dengan cara yang baik, bukan dengan paksaan gitu. Jadi saling pengertian saja. Jadi bukan saling menuntut, tapi saling, apa ya namanya, berkomunikasi dan berbagi dengan baik, saling menunaikan, kewajiban Pasti masing-masing, ngoten. Jadi bisa lebih ke saling situ. Kan nggih, menerima Mbak? gitu ya, bisa saling Nggih, menerima keadaan gitu nggih, Neng. iya, heeh, jadi harus bisa menerima keadaan. Jadi ya bisa kami simpulkan nih bahwa memang kita harus berhati-hati masalah haid ini, terutama ya tadi tentang hubungan dengan suami kita. Jadi harus bisa mengkomunikasikan ya Neng, dan juga pandai-pandai seorang istri bagaimana menyenangkan suami meskipun dalam keadaan uzur. Itu Neng nggih. Nggih, Semoga mhm, bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya meskipun memang tabu ya karena ilmu jadi kita sampaikan. Pertanyaan selanjutnya Neng, saya izin membacakan nggih. Ini hubungan dengan lamanya haid nih. Jadi, nggih, eee, "Assalamualaikum Ustazah, haid saya tidak teratur. 3 hari haid suci, 4 sampai 7 hari haid kembali lagi. Apakah karena KB ini mempengaruhi haid saya yang terputus-putus? Terus bagaimana jika dalam 1 bulan itu sampai haid 2 kali?" Nah, ini mungkin yang ditanyakan teman-teman banyak ini tentang perhitungan haid yang benar nih. Bagaimana yang terhukumi haid, bagaimana yang terhukumi istikhadah. Seperti itu nih, monggo. Ini banyak sekali yang mengenai rentan waktu. Nggih, monggo nggih. jelasaken nih. Jadi ini saya jelaskan ya, Jadi untuk haid yang terputus-putus, ini sebenarnya ada rumus tersendirinya juga, dan ini tidak akan terlaksana kalau kita nggak mencatat haid kita, ngoten nggih. Jadi ada rumusnya. Ini, keluar darah terputus-putus. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan bahwa batas minimal suci yang memisahkan antara 2 haid itu kan 15 hari ya. Jadi kita Iya, bisa dihukumi haid lagi kalau suci kita sudah 15 hari. Kalau sucinya belum 15 hari, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama,
Kalau misal darah yang kedua ini masih dalam lingkup 15 hari, misal kayak gini, langsung saya contohkan saja ya Mbak, biar bisa menerima. Keluar darah 3 hari, bersih 2 hari, keluar darah 3 hari. Ini kan totalnya 6 tambah 2 berapa? 8 kan? Nah, ini semuanya adalah head. Ini kalau kasusnya berhenti di sini, bisa difahami ya. Kalau kasusnya sudah cuma berhenti di situ, maka itu semua dihukumi head, termasuk masa sucinya. Tapi ketika suci tadi kok sampean berhubungan, baginya, yuk nggak masalah, atau yuk nggak dosa. Selanjutnya, kalau keluar darah pertama tambah bersih, ini hasilnya lebih dari 15 atau pas 15, maka nanti darah kedua pasti istihadoh. Contoh, saya langsung contohkan saja ya. 7 tambah 8 itu berapa? 15 kan? Keluar darah 7 hari, bersih 8 hari. Kok keluar darah lagi? Berarti darah kedua dihukumi apa Mbak Ayi? Istihadoh. Ah, benar. Atau gini, keluar darah 10 hari, bersih 6 hari. 10 tambah 6 berapa? 16. Kemudian kok keluar darah lagi, berarti darah kedua dihukumi apa? Istihadoh. Seperti itu. Itu kalau darah pertama tambah bersih hasilnya lebih dari 15 hari atau pas 15 hari. Maka yang nanti darah kedua dihukumi istihadoh. Sampai kapan? Sampai sucinya mencapai 15 hari. Jadi untuk menggenapkan lah bahasanya gini. Misal kita keluar darah 5 hari, bersihnya 12 hari. Kok keluar darah 3 hari, maka 3 hari ini semuanya Istihadoh. Karena apa? Karena sucinya baru 12 hari. Harusnya suci itu 15 hari. Tapi kalau keluar darah pertama, ini saya kasih fotonya aja. Kalau keluar darah pertama sama bersih kok kurang dari 15 hari, contoh 6 tambah 3, itu kan 10 ya? Iya. Kemudian 9, maaf. 9. Oleng. Yes. 6 tambah 3, 9. Kemudian kita mengeluarkan darah lagi selama 10 hari. Berarti 9 tambah 10 kan 19 hari gitu kan ya? Jadi ini nanti hukumnya adalah hukum istihadoh takotu. Jadi nggak gini, ngerjainnya itu nggak gini. 6 hari head, 3 hari head, kemudian berapa ya? 6 hari 9. lagi head. Iya kan? 9 tambah 6 kan 15 kan? Iya. Terus sisanya istihadoh. Cara ngerjainnya enggak gitu. Tapi cara mengerjakannya adalah nanti ikut dengan adat di bulan sebelumnya. Dikembalikan pada adat haid dan suci sebelumnya. Ini seperti contoh saya di sini misal ya. Keluar darah 6. Bersih 6. 6 tambah 6, 12. Kemudian keluar darah lagi 6. Ini kan sampai melebihi 15 hari ya. Nah, ketika adat di bulan sebelumnya kok 6 hari dan adat sucinya 24 hari, maka nanti hukumnya keluar darah 6 hari haid, bersih 6 hari suci, keluar darah 6 hari yang kedua adalah istihadoh. Seperti itu. Jadi disamakan. Terus nanti ada yang tanya, Neng saya lupa ya adat saya gimana tahun kemarin itu atau bulan kemarin saking lamanya saya nggak haid gitu atau saking saya ini terlalu sibuk sehingga nggak pernah nyatet ya berarti nanti ikut aja adat wanita pada umumnya. Berapa hari biasanya adat wanita umum itu? 7 hari. 7 hari misal ya 7 hari sama sucinya nanti 23 hari. Jadi ikut adat umumnya itu kalau kalian nggak tahu masa haid dan suci sebelumnya. Jadi dalam Islam tuh enggak dalam Islam ding, dalam hadis sepengetahuan saya itu enggak ada hukum 15 hari haid, 15 hari istihadah itu enggak ada. Karena
Yang saya tahu hadis itu ada 3. Hadis yang pertama adalah menghukumi darah, keluarnya darah berdasarkan warnanya. Jadi kalau hitam atau kuat ini nanti haid, kalau warnanya lemah ini berarti istihadah, seperti itu. Dan yang kedua adalah sesuai dengan adat di bulan sebelumnya. Ngoten. Jadi hadisnya ada 15 hari haid, 15 hari istihadah, mboten nanten. Yang terakhir adalah kalau dia mutahayyirah maka dia wajib mandi setiap akan sholat 5 waktu. Cuma ini kayaknya agak berat untuk orang yang baru pertama kali belajar ilmu hadis ini. Ngoten. Oh iya, untuk adat ini yang dipakai adalah yang normal ya. Yang normal itu seperti apa? Yang normal itu yang lebih dari sehari dan kurang dari 15 hari. Jadi kalau ada orang ngomong, saya ada head saya, misal head saya terakhir itu cuma 20 jam Neng. Itu berarti tidak bisa dijadikan ukuran atau sebagai patokan, enggak bisa. Karena enggak sesuai dengan syarat head. Tadi kan minimal sehari semalam. Lah ini cuma 20 jam, jadi enggak bisa dipakai adat yang seperti ini. Atau sucinya harus 15 hari. Kalau nggak sampai 15 hari, ini pun juga tidak bisa dijadikan patokan adat, Mbak Ai. Jadi harus lebih. Misal kalau ada orang ngomong, saya sucinya biasanya 10 hari. Waduh ini. Berarti kasusnya memanjang ini pasti. Ngoten. Jadi kesimpulannya yang dipakai, adat yang bisa dipakai, itu yang headnya sehari maksimal 15 hari, jadi boleh 7 hari, 8 hari, itu boleh. Kemudian suci yang bisa dipakai sebagai patokan adat, ini adalah suci yang melebihi 15 hari. Wis, itu toh. Dan yang dipakai adalah yang terakhir sebelum mengalami istihadah. Jadi misal ini ya kasusnya, saya kok keluar darah di bulan, ini apa sih, Agustus ya. Agustus tuh misal selama 20 hari saya keluar terus. Lah, cara mencari adatnya itu bukan yang sebelum-sebelumnya biasanya berapa, itu bukan gitu. Tapi yang terakhir, dilihat terakhir sebelum mengalami istihadah. Berarti bulan apa? Bulan Juli kan? Iya. Juli. Berarti haid saya di bulan Juli itu berapa? Oh, haid saya 7 hari. Sucinya berapa? Oh, 23 hari. Berarti nanti ketika saya menghukumi haid saya yang 20 hari di bulan Agustus, ini adalah nanti 7 hari haid, kemudian 13 hari istihadah. Seperti itu caranya. Melanjutkan tadi Neng, itu bagaimana dengan puasanya Neng? Kalau misalnya posisi haid itu jadi ya runtut dengan misalnya puasa Ramadannya itu Neng. Iya. Kak istihadah, kita hukum kita mencari hukum bahwa ini bukan haid tetapi istihadah. Karena ada Berarti kita hubungannya tetap wajib berpuasa. Jadi yang perlu kita perhatikan, wahai wanita, adalah ketika haid dan nifas, kita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Satu itu. Sholatnya nggak perlu diqodho, karena ini akan sangat memberatkan. Bayangkan, kita sebulan haid itu misal 7 hari, dikali 5 kali berapa coba? 7 kali 5. 35 sholat. Wah, ini tiap bulan kita dapat kodok segini. Wah, berat sekali. Makanya Islam nggak mewajibkan perempuan untuk kodok sholat ketika dia mengalami haid. Nggak wajib kodok. Ya karena itu tadi alasannya masyakoh, memberatkan perempuan. Betapa Islam sangat menyayangi kita, wahai perempuan. Tapi kalau puasa tetap wajib dikodok. Alasannya kenapa ya? Karena ringan. Coba bayangkan. Misal kita haid di bulan puasa, maksimal 15 hari kan ya, misal ya. Haid itu. Kita kan masih diberi kesempatan untuk mengkodok selama 11 bulan. Iya apa tidak? ya Neng. Jadi sangat kebangetan sekali. Ya ini saya ngomong jujur-jujuran sekalian. Ketika perempuan kok belum sampai Ramadan selanjutnya kok belum bisa mengkodok Ramadan yang tahun lalu. Jadi penting sekali kita mengetahui ibadah. Jadi sebelum mengetahui yang sunnah-sunnah, seharusnya kita harus tahu yang wajib-wajib seperti ini dulu. Tapi sayangnya
karena memang ilmu haid ini sudah dicap, wah sulit, wah gini, akhirnya tertanam dalam pikiran, oh kalau haid itu gak usah diperhatikan, ruwet kayak gitu ya. Akhirnya mindset yang tertata gitu. Padahal aslinya kalau kita mau belajar, insya Allah nggak ada sesuatu yang sulit. Kenapa sih kok harus pakai ilmu haid ini? Ini sekalian saya jelaskan ya. Apakah ilmu ini relevan dengan sekarang? Ngonten? Gini ya, saya jelaskan, nggak semua orang itu punya uang. Iya apa enggak, Mbak? Padahal Betul. periksa ke dokter objin untuk tahu benar-benar kan harus ke spesialis kan ya. Ini darah saya keluarnya karena apa? Dari mana? Itu kan harus pakai pemeriksaan yang membutuhkan banyak sekali biaya. Nggih napa nggih? Oke. Tugasnya syariat kita belajar sedikit saja. Seperti ini, ya walaupun mungkin ada masyakohnya, ya ini gimana sih kok belum paham. Ini masih mending. Karena kita bisa menghadapi haid kita atau nifas kita, istihadah kita bisa menghukumi dengan mudah tanpa perlu ke dokter. Dokter. Lagi pula dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian itu kalau mau tanya, tanyalah pada ahlinya. Kalau kalian tanya, wah saya depresi gini-gini, tanyanya ke psikolog, jangan ke saya. Saya nggak paham gitu. Atau kalian misal tanya, ini darah saya bahaya atau enggak ya Ning ya? Apakah saya punya penyakit ini? Tanyanya ke dokter, jangan ke saya gitu. Tapi kalau kalian mau tanya, Ning, ini hukum darah saya haid apa istihadah? Lah ini baru bener kalian tanya ke saya, ngoten. Jadi ada tempatnya masing-masing gitu. Gitu. Jadi kita ini saling bersinergi, bukan saling menyalahkan. Makanya agak lucu juga kalau misal para wanita ini tanya haid ke bidan. Apalagi bidannya tidak memahami ilmu syariat. Bidan ini atau dokter lah. Ini darah saya hukumnya gimana ya? Apa haid apa istihadah ya? Ngoten. Karena mereka nggak mengetahui secara pasti syariatnya gitu loh. Kalaupun harus tahu itu mestinya harus dengan pemeriksaan yang apa ya? Yang membutuhkan biaya tadi yang saya katakan. Jadi Islam itu menghukumi sesuatu dengan zahirnya. Kayak kita menentukan puasa lah. Kita kan nggak disuruh untuk ke bulan dulu toh. Tapi cuma lihat inceng-inceng lewat apa itu namanya? Teleskop. Agar tahu teleskop ini sudah ada ya kita nahnu nahkumu bidzawahir ya wis kita dipenakkan dengan melihat dohirnya saja sama seperti najis juga kayak gitu lihat dohirnya kalau memang dohirnya kita nggak lihat itu ada najisnya ya enggak masalah berarti itu suci karena al aslu at-thaharah jadi hukum asal sesuatu adalah suci sampai kita yakin bahwa oh itu kena najis oh ini sangat berguna sekali untuk para orang yang was-was. Kan kadang gitu, ini suci apa enggak ya? Ini suci apa enggak ya? Ini najis apa enggak ya? Itu kan kadang ada yang seperti itu. Maka caranya adalah dengan kita semakin belajar biar tahu bahwa oh selagi kita enggak melihat langsung bahwa itu terkena najis, maka hukumnya adalah suci. Sama seperti keputihan. Ini saya langsung bahas keputihan sekalian ya, karena ini nyambung. Putihan suci apa najis? Gitu kan yang sering ditanyakan kan? Betul. Ada juga pertanyaan itu, Ning. Kalau Sekalian saya jawab kalau gitu. Jadi keputihan itu suci atau najis? Ngoten banyak sekali perempuan yang bertanya. Sebelum kita masuk ke hukumnya, kita harus tahu dulu, kita harus mengenali dulu cairan yang keluar dari vagina kita. Jadi selain darah ada yang namanya cairan keluar dari farji. Salah satunya adalah keputihan. Ngoten nggih. Dan keputihan ini dibagi menjadi dua kalau secara medisnya. Ada keputihan normal, ada keputihan abnormal. Seperti itu. Jadi ada yang normal, ada yang abnormal. Kalau yang normal itu seperti apa? Yang normal itu ya yang tidak berbau dan tidak apa namanya bernanah. Kan kadang ada ya keputihan sampai warnanya hijau banget kayak gitu kan ada ya. iya sampai Sampai kayak apa ya ingus itu kan ada. Nah ini termasuk keputihan yang enggak normal. Apalagi kalau keputihannya sampai naudzubillah disertai warna darah. Itu kemungkinan ada penyakitnya mungkin walaupun nggak semua sih tetap harus kembali ke pemeriksaan tenaga medis jangan tanya ke saya kalau masalah itunya. Itu kita sudah tahu yang
normal itu berarti selain yang itu tadi, yang abnormal berarti yang saya sebutkan tadi. Kalau normal ini dibagi menjadi 2 hukumnya. 3 malah, dibagi menjadi 3. Kalau keluarnya ini di bagian dalam vagina, maka ini najis. Jadi kayak kalau kalian lihat postingan di akun sebelah namanya Tahu Lebih, itu ada kata-kata seperti ini. Kalau kalian kerasa keluar, oh berarti itu kemungkinan bisa dari dalam. Maka ini hukumnya najis. Ngoten. Kalau misal kalian ragu, ini kok saya kok nggak kerasa keluarnya seperti itu ya misal, dan warnanya itu kayak keringat biasa. Kan kadang kita mengeluarkan seperti keringat gitu kan, basah-basah di vagina gitu kan ya. Maka ini hukumnya suci. Seperti itu. Dan kalau keluarnya itu bukan dari vagina, bukan dari dalam, misal dari pinggir-pinggirnya atau gimana, pokoknya yang kelihatan ketika kita jongkok itulah. Itu biasanya kan coba dikacain kapan-kapan, itu kalau kelihatan keluarnya memang dari situ, maka ini enggak najis. Seperti itu. Jadi ada 3. Kalau keluar dari dalam, ini hukumnya najis. Kalau keluarnya kerasa, ini biasanya ciri-cirinya ini najis. Kalau misal keluarnya dari luar vagina tapi yang luar, vulva ya berarti namanya. Vulva ini berarti tidak najis. Kalau kita ragu berarti juga tidak najis alias suci. Tapi sebagai kalau misal ingin berhati-hati, ini bingung apa najis apa enggak ya? Ini cairannya keputihan apa wadi apa madhi ya, kita kan kadang nggak tahu, nggak bisa membedakan mungkin. Nah, kita ambil pendapat yang najis juga ada masalah. Karena selain keputihan juga ada yang namanya wadi. Wadi itu cairan yang kita keluarkan ketika kita kelelahan atau habis mengangkat beban yang agak berat, habis otong-otong galon misal ya Mbak Ayi. Kemudian kok kita kerasa, waduh, ini kok apa keluar, ini namanya wadi. Ini hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Jadi perlu diketahui para perempuan semua. Atau madhi. Madhi itu apa toh? Madhi itu cairan yang keluar ketika kita terangsang. Jadi misal kalau yang belum menikah ya mungkin ketika baca novel atau lihat film yang berbau hubungan suami istri seperti itulah, misal kok tiba-tiba keluar, ini namanya madhi. Ini sama kayak wadi, hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Ngoten, ini sekalian saya jelaskan biar clear ya. Ngoten. Jadi ini najis semua. Yang tadi wadi sama madhi ini najis semua. Jadi kalau memang mau berhati-hati ya sebaiknya memang sebelum ini, biasanya para anak pondok sebelum sholat ini biasanya celananya dilepas. Kalau memang nggak mau lepas celana ya berarti pakai panty liner lah bisa kalau dalam perjalanan misalnya. Nanti panty linernya dibuang kemudian kita pakai celana yang bersih. Ngoten. Itu untuk lebih berhati-hatinya. Oh kalau wadi sama maaf. Kalau wadi ya pakainya dal, sama madhi pakainya zal. Ini nggak perlu mandi besar karena ini termasuk hadas kecil, sama kayak jenengan kentut. Nah itu, jadi seperti itu. Keputihan pun juga sama, yang najis ini juga nggak perlu mandi besar. Kita cukup bersihkan vagina saja kemudian wudhu, seperti itu nggih. Untuk kehati-hatiannya jadi lebih baik kita membersihkan dulu area kewanitaan sebelum melaksanakan ibadah sholat ya Neng. Iya, leres sekali. Ini juga sebagai bentuk kebersihan kita, menjaga kebersihan vulva. Jadi memang kebersihan daerah genital ini penting sekali, tapi jarang orang yang memperhatikan. Ini awal mula masalah dari penyakit kelamin seperti sifilis, HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Ini karena alasan tersebut, salah satunya loh ya. Ngoten. Jadi memang kita sebagai perempuan harus perhatikan seperti ini. Bahkan dalam sunnahnya itu ketika kita selesai mandi besar, Rasulullah menyunahkan kita untuk memakaikan minyak wangi bisa misik ke dalam ke bagian vagina kita. Ngoten. Jadi ini sebagai apa ya bahasanya? Biar nggak jorok gitulah sebagai perempuan. Terus juga ada tata caranya juga. Kalau cebok itu jangan dari belakang ke depan. Nanti kuman-kuman yang ada di belakang
masuk ke vagina dan ini sumber masalah, sumber penyakit. Lalu harusnya gimana? Dari depan ke belakang. Jadi memang kita harus belajar tata caranya. Kemudian kalau kita bercumbu dengan suami, oh iya tadi saya belum jelaskan ya. Jadi kita kalau bercumbu dengan suami itu kan biasanya ada awal-awal gitu ya, pembukaan atau muqaddimah bahasa Arabnya atau foreplay bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya apa Mbak Ayi? Ya bercumbu itu. Bercumbu bener. Nah, ini hukumnya adalah madi, jadi najis. Seperti itu. Jadi bukan anu ya orgasme ya. Oh ya, ini juga sekalian saya jelaskan. Saya jelaskan sekalian masalah orgasme ini. Jadi nggak semua perempuan ini memang bisa orgasme setiap kali berhubungan. Karena orgasme ini atau cairan maninya perempuan keluarnya itu dari uretra, bukan dari lubang vagina. Nah, ini Mbak ya. Saya kasih gambarnya wes sekalian. Biar perempuan di sini jelas. Jadi kita ini kan punya 3 lubang. Lubangnya macam-macam, ada 3. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mah lubangnya cuma 1. Kalau perempuan, kalau perempuan lubangnya ada 3. Laki-laki 2 ding. Yang buat pipis sama keluar mani ini jadi 1. Kemudian anus. Kalau perempuan ada 3. Ada uretra, ada vagina, dan ada anus. Ini saya kasih gambar aja biar jelas ya. Iya nih, nggak apa-apa. Tidak meraba-raba gitulah. Biar clear. Mana gambar vagina? Saya carikan dulu. Karena masalah uretra itu jarang sekali dibahas itu, Neng, dapat informasinya. Nah, ya betul sekali. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang vagina. Nih. Alhamdulillah pesertanya hanya muslimah, jadi tidak ada yang tabu dan ragu untuk dibicarakan, Neng. Oke, leres sekali. Jadi saya sangat senang sekali kalau kita sebagai perempuan bisa sharing seperti ini. Jadi memang seperti masih nyambung dengan yang didakwahkan Neng siapa ya kemarin. Jadi perempuan tuh masih bisa kok berdakwah, enggak masalah, asalkan ya tetap tidak melupakan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga. Karena memang kita fitrahnya memang di rumah. Bukan kok karena Allah nggak sayang, tapi bentuk pemuliaan Allah ya seperti itu. Agar kita nggak susah sendirilah, gampangannya gitu. Ini dia. Mengenal lebih jauh tentang milik kita ya. Bisa dilihat sendiri, tapi jangan lihat punyanya sendiri ya. Ini kita lihat di gambar, mengenal anu kita lebih jauh, gambar kita lebih jauh. Jadi kita ini punya alat genital bagian luar dan bagian dalam. Kalau bagian luar ini namanya vulva, yang di tengah itu loh Mbak. Nah itu ada rambut-rambutnya juga, sesuai kan ya? Hitam. Ada gambarnya kan? Ada, kelihatan nih. Nah, di situ ada yang namanya, ya kelihatan kan ya, kelihatan semuanya kan? Ada ya, Jelas nih, alhamdulillah. ada. Ya, kita belajar Jadi di situ biologi lagi. ada yang namanya klitoris. Klitoris di situ adalah merasakan rangsangan seksual. Ini biasanya kalau mungkin laki-laki bermain-main dulu, bercumbu dengan perempuan dulu, ini sangat disarankan juga memainkan klitorisnya. Nah ini, kalau misal kok kita terangsang, lah ini yang keluar ini belum tentu mani, gitu ya. Perlu diperhatikan. Tapi bisa jadi juga mani ketika kita rasanya keluarnya itu kayak mau pipis. Dan keluarnya mani itu bukan dari lubang vaginanya, tapi dari lubang uretra. Uretra itu tempat keluarnya urin itu loh. Yang ada di bawahnya klitoris, ya bisa difahami ya. Itu tempat pipis kita di situ. Saya dulu sempat berpikir gini loh Mbak Ayi, orang head itu bisa pipis apa enggak gitu, saking enggak jauhnya aku. Karena ketika itu beda. saya sudah head, teman saya sudah head dan saya enggak head sampai kelas 1 aliyah, bayangkan. Dan pas itu saya bertanya masih kelas 1 SMP kalau nggak salah. Sampai akhirnya saya lihat, oh ternyata bisa ya perempuan head itu pipis ngoten karena memang lubangnya berbeda. Dan yang perlu kita tahu maninya perempuan itu keluarnya dari uretra ini tadi. Yang di bawahnya klitoris itu loh, pas di situ. Jadi bukan kok dari lubang vagina tapi dari lubang
uretra. Dan rasanya ini kayak semacam ada tekanan gitu loh kalau mau keluar itu. Kalau nggak ada berarti jenengan belum mengeluarkan mani gitu loh. Paham nggih? Bisa Iya. dipahami nggih? Terus saya ambilkan juga gambar maninya, perbedaan mani perempuan dan mani laki-laki. Ini biar kita clear di sini. Karena ini hubungannya sama ibadah juga kan. Betul nih. Tentang Jadi ini saya tohar. jelaskan juga. Secara normal air mani keluar ketika seorang mengalami orgasme. Air mani laki-laki dan perempuan ini ada beda bentuk ya. Bentuk dan tempat produksinya, volume dan tempat produksinya. Nih. Buatan Mbak Nis niku mani. Mani. Buatan benten mani sama mani itu benten. Mani. Hah? Kok mani? Mani itu uang. Oke, mani itu uang. Kakak medal dulu enggak? Apa kan? Sekedap saya kasih gambarnya. Apa itu? Mani. Boten. Nah, di sini ada, kita lihat yang punya kita aja lah. Kalau yang punya laki-laki mungkin jenengan yang sudah menikah sudah pernah ya. Jadi secara sains perempuan ini nggak memiliki air mani. Itu kalau secara sainsnya gitu. Jadi secara ilmu biologi enggak. Perempuan kok ada spermanya, enggak mungkin. Emang nggak ada gitu. Bukan Mbak. Jadi ini ada yang salah paham kayaknya ya. Jadi maninya perempuan ini keluarnya dari uretra ini. Nah ini loh, ini dijelaskan di sini. Jadi secara sains perempuan aslinya nggak memiliki air mani, tapi memiliki cairan orgasme yang diproduksinya oleh kelenjar skene yang hampir sama bentuk dan letaknya dengan kelenjar prostat pada laki-laki. Nah, cairan orgasme perempuan akan keluar melalui uretra. Jadi keluarnya melalui yang tadi saya jelaskan tadi, lubang urin, bukan dari liang vagina gitu loh ya. Selain itu perlu juga diketahui air mani pada perempuan tidak mengandung sel sperma. Cairan orgasme pada perempuan memiliki volume 0,89 mili dengan warna putih kental 4,5. Ini di sini ada gambarnya ya. Bisa jenengan zoom sendiri. Dan kalau yang laki-laki itu ini gambarnya sebentar. Nah, ini yang laki-laki. Untuk laki-laki dan perempuan ini kan beda ya. Kalau laki-laki itu volumenya 1,4 sampai 6,3 mili dengan vikositas tetes kurang dari 2 cm. Warnanya putih hingga keabu-abuan. Kakak, ampun ngoten Kakak. Nggih, tapi sebanyak 60% ini diproduksi oleh kelenjar vesikula seminalis, 30% kelenjar prostat, dan 5% darinya diproduksi testis. Dalam setiap ejakulasi ini mengandung 39 juta sel sperma atau lebih. Masya Allah ya, betapa kuasanya Allah, Masya Allah sekali ini. Jadi memang mani ini bisa menyebabkan kita mandi besar, tapi tidak membatalkan wudhu. Ini perbedaannya. Jadi ini bahkan juga ada hikmahnya loh. Kenapa sih kok mani itu nggak wajib wudhu, nggak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi besar ya, karena ketika kita sudah keluar mani itu badan rasanya lemes. Akhirnya lemes ini bisa dibangkitkan dengan cara mandi gitu loh. Jadi berhubungan Mbak, Masya Allah sekali ya ini antara ilmu sains dan ilmu fikih. Jadi kenapa kok kita wajib mandi besar setelah keluar ya, itu tadi alasannya ngoten. Biar lebih semangat lagi. Neng kalau squid niku napa nggih pernah dengar cairan itu keluar saat berhubungan. Nah, ini mungkin yang dimaksud ini maninya perempuan. Jadi mani itu beda dengan sel sperma ya. Kalau untuk laki-laki mani itu sel sperma memang, tapi kalau untuk perempuan mani itu bukan sel sperma karena perempuan tidak punya sperma gitu. Semoga bisa difahami. Kalau sel telur ini keluarnya bukan dari situ, bukan dari uretra. Saya bagikan tadi ya gambarnya. Kembali lagi ke laptop, ke bagian itu kita. Nah, kalau sel telur ini keluarnya dari ini loh, ovarium ini loh.
Hmm. Nah, itu kan ada tuba falopi, ada ovarium, tengahnya uterus. Uterus itu rahim ya, tempat bayi. Kemudian serviks, kemudian ada uretra, labia minor, kemudian mayor, kemudian klitoris, di situ ada lubang vagina. Jadi tempat keluarnya itu dari vagina. Itu kalau apa namanya? Sel telur. Jadi kalau misal dia keluar itu ya dari vagina, tapi kayaknya keluarnya itu nggak bentuk apa ya, Mbak, ya, nggak bentuk sel telur gitu enggak, karena, sel telur itu kalau nggak dibuai akhirnya kan nempel ke dinding rahim, kok nempel sih habisnya bahasanya Iya, apa ya, peluruhan lah, heeh. Nanti luruh jadinya head gitu kan ya, Mbak? iya Ngoten. betul. Dan, ketika dia jadi anak, dia nanti turunnya ya jadi anak, bukan jadi sel telur gitu. Gimana? Saya bingung menjelaskan, intinya seperti itulah. Ya ketika luruh nanti Jadi head itu. itu, Neng. Sel telur yang Bener. Jadi baru nempel di nggak bentuk rahim. sel telur, bukan, tapi bentuknya head dan keluarnya ini dari vagina. Jadi memang beda maninya perempuan sama laki-laki. Dan yang perlu kita tahu, nggak semua perempuan ketika berhubungan badan itu mengeluarkan mani. Ini juga berhubungan juga ketika kita mandi, tiba-tiba setelahnya keluar mani lagi. Pernah nggak seperti itu? Iya, Neng. Pernah merasakan itu keluh, kok ada cairan Ah, gitu. Kenapa nih, Neng? eh, ini saya jawab ya. Iya. Jadi yang seperti itu secara fikihnya, kalau misal yang keluar ini, adalah maninya laki-laki dengan gambaran ketika berhubungan kita nggak sampai mengeluarkan mani, nggak Mhm. sampai orgasme, maka ini nanti kita nggak wajib mandi besar lagi. Bisa difahami? Mhm. Jadi titenanya itu pas hubungan badan. Jenengan pas hubungan badan orgasme ndak? Kalau memang Iya. ndak, berarti nanti kok keluar mani lagi, itu kita nggak wajib mandi besar karena itu adalah maninya suami kita dan ini wajar sekali. Karena mau Kadang kemana keluarnya lagi gitu kalau nggak kalau nggak keluar dari vagina, maninya itu loh, maksudnya yang nggak kanggu ya, oh nggak kanggu sakit banget. jadi keluar Gitu lagi kan, Neng, ceritanya. nggak bareng. Heeh. Tapi kalau kita orgasme Mhm. ketika berhubungan badan, maka kok pas kita habis mandi lalu keluar mani lagi, kita wajib mandi lagi. Bisa difahami ya? Karena apa? Karena kemungkinan ini nggak cuma spermanya laki-laki, tapi bisa jadi ada sperma kita juga. Dan kalau kita kok sperma sih maaf, bukan maninya Mandi. laki-laki, tapi bisa jadi Mhm. maninya perempuan juga. Maka dari itu kita tetap wajib mandi. Ngoten. Jelas ya? Ini Iya. sangat seru sekali karena jarang sekali yang menjelaskan ini karena mohon maaf malu. Tapi saya harus jelaskan karena ini berhubungan dengan ibadah. Coba Iya. kita bayangkan, kita wajib mandi tapi ternyata kita nggak mandi lagi. Ini kan hasilnya malah waduh sholat kita nggak sah dong gitu loh. Nanti sholatnya gimana gitu, was-was. Nah, oh benar sekali. Jadi makanya saya jelaskan sejelas-jelasnya agar kita tahu, oh kalau cairan mani perempuan ini keluarnya dari uretra. Kalau laki-laki ya dari penis itu tadi, jadi satu sama keluarnya kencing gitu. Dan Ya, itu Neng. tadi kalau misal kita kerasa, eee, terus kemudian gimana caranya biar tuntas? Kalau kalau apa namanya, tips dari Ningsela itu biasanya kalau setelah berhubungan biar maninya benar-benar tuntas, itu jangan langsung mandi, tapi tapi wudhu dulu ya, tetap sunah wudhu dulu, kemudian nyuci piring dulu, atau nyapu dulu, atau jalan-jalan dulu, kayak gitu loh. Biar tuntas Sebisa keluar mungkin dulu. heeh, bener, biar benar-benar tuntas. Jadi ketika kita mandi, setelah itu sudah ndak keluar lagi, Atau caranya gitu. dibarengi dengan jongkok, Neng. Itu bisa lebih Heeh, cepat. iya, ini bisa lebih cepat, iya, makasih tipsnya, sangat bermanfaat. Jadi bisa bisa seperti itu, ngoten. Itu, Neng, jadi kita sudah sampai jam 21.11. nggih nggih. Zoom-Minar selesai 21.15. Tapi ini masih begitu banyak sekali pertanyaan. Niki mungkin bisa dijadikan treatment Neng saja yang pada umumnya yang sering sekali dipertanyakan orang karena rata-rata memang pertanyaannya ya sama seperti itu. Jadi sambil penutup, sambil Neng menyampaikan treatment kami bagaimana
tentang haid dan istihadoh ini nih. Sambil nanti terakhir menutup sesi dengan doa gini. Monggo. Nggih. Untuk pertanyaan memang nggak bisa kita jawab semuanya di sesi Zoomina, jadi mungkin nanti ada bisa kita berikan tadi seperti flyernya ning untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang umum dihadapi teman-teman semua. Nggih. Monggo ning untuk Jadi untuk nggih, nggih. Dari tadi tuh ada yang tanya wiladah sama nifas, sabar nggih, nanti akan saya Nggih. jelaskan di sesi selanjutnya untuk yang masalah wiladah-wiladah, nifas-nifas dan lain sebagainya, Memang akan saya jelaskan selanjutnya, ngoten nggih. nggih. Jadi, ini saya jelaskan memang khusus untuk haid dan istihadohnya ya, walaupun waktunya sangat kurang sekali pasti, ngoten. Tapi alhamdulillah inti-intinya tadi sudah saya jelaskan. Kalau jenengan pengen tanya lebih lanjut tentang hitungan-hitungan, coba mampir ke channel Telegram saya. Di situ sudah ada admin yang siap sedia 24 jam untuk jawab pertanyaan jenengan. Telegramnya namanya apa? Uyunul Masail. Saya screenshotkan saja Boleh, telegramnya. nggih. Jadi biar pada tahu, ini Biar grup nanti datang. diskusi Uyunul Masail memang isinya orang-orang yang tanya tentang haid ini kumpul di sini semua. Jadi jenengan kalau ada yang masih dijanggalkan, ya tanyanya ke sini mawon ngoten. Karena kalau kelas seperti ini saya yakin nggak akan nutut ya Mbak ya. Betul, Karena hanya 1 jam. saya belajar ilmu haid aja nggak cukup sehari 2 hari. Tapi berkali-kali harusnya memang kalau memang pengen pada tahap ahli itu harus memang ada al-ajru biqadri ta'ab gitu ya. Betul. Ini namanya diskusi Uyunul Masail Linisa. Ngoten. Atau kalau bingung bisa mampir di Instagram saya juga Daily Haid, di situ sudah ada apa namanya ya kasus-kasus kalau seperti ini gimana, wudunya orang yang istihadoh gimana, itu juga sudah disebutkan di situ semua. Kalau pengen belajar dari awal juga bisa nonton Instagram TV di situ, IGTV di situ. Pokoknya lengkap sekali. Kalau yang pengen tanya tapi terkendala, saya belum bisa terlalu memahami dan belajar sungguh-sungguh ya, kalian bisa menanyakan kasus kalian di diskusi Uyunul Masail Linisa ini. Ngoten nggih?